Selamat bergabung di NCB Talk dalam program Suara Kebangsaan, kanal inspirasi bangsa. Kali ini kita akan membahas suatu masalah yang sangat penting buat bangsa ini, tidak hanya hari-hari tapi juga ke depan. Di tengah situasi ancaman resesi global, salah satunya yang mesti kita antisipasi adalah krisis pangan. Selain ancaman krisis energi maupun juga perubahan iklim. Dulu Bung Karno pernah mengatakan politik pangan adalah hidup matinya suatu bangsa. Bagaimana ketika kita suatu bangsa itu mengalami kekurangan pangan, disitulah terjadi gejolak sosial. Dan disitulah terjadi keruntuhan suatu negara. Bahkan Bung Karno pernah menyitir bahwa ketika rakyat itu lapar, tidak mungkin bisa dikasih pemikiran revolusi. Dan untuk membahas soal kedaulatan pangan dan juga kesejahteraan petani, kali ini kita akan di studio kehadiran dua narasumber istimewa, yaitu yang pertama Bapak Surono Danu, yaitu seorang pemulia tanaman dan juga peneliti benih padi yang sudah merintis dan meneliti sejak tahun 82. Beberapa temuannya dan juga hasil penelitiannya sudah dipakai di hampir di seluruh daerah Indonesia yang dinamakan Mari Sejahterakan Petani. Jadi benihnya itu dalam bentuk benih padi, jagung, kemudian juga singkong, cabai dan beberapa varietas tanaman lainnya. Narasumber kedua adalah Bung Jan Prince Permata, yaitu beliau adalah alumni Institut Pertanian Bogor. Beliau juga pemerhati pertanian dan juga alumni Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Bagaimana Bapak-Bapak? Pak Surono, apa kabarnya? Baik, sehat. Bung Jan? Baik, Bung. Baik. Ya, kita ini dalam situasi memang tidak baik-baik saja. Di tengah situasi global, 2 tahun kita mengalami pandemi COVID, kemudian sekarang kita juga mengalami krisis global. Salah satunya adalah krisis pangan, karena di Ukraina dan juga di Rusia terjadi peperangan. Sehingga pasokan gandum dunia maupun juga pupuk mengalami gangguan. Dan itu efeknya juga dialami oleh Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah di tengah situasi saat ini bagaimana ketahanan dan juga kedaulatan pangan kita di tengah ancaman-ancaman global ke depan, yaitu krisis pangan, krisis energi dan juga soal lingkungan hidup, perubahan iklim. Dan itu adalah situasi yang memang sangat terkait dengan ketahanan bangsa kita. Mungkin pertama saya akan ajukan pertanyaan kepada Bung Jan Prince ya. Ini kan Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya, penuh dengan keanekaragaman hayati. Kita punya banyak varietas tanaman, komoditas, ya kan, baik itu padi, jagung, gula, teh, ya kan, kopi. Dan itu kita pernah berjaya mengekspornya. Tapi kenapa kok kita masih impor pangan? Mungkin Bung Jan bisa menjelaskan. Ini pertanyaannya menarik dan isunya strategis dan penting. Ya, Bung Wisnu, jadi mohon izin senior Pak Surono Danu, saya izin bicara pertama ini. Bung Wisnu. Jadi begini Bung Wisnu, betul. Pertama kita patut bersyukur ya, karena Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Kalau tidak salah kita itu kedua terbesar setelah Brazil. Betul, ya. Ya, kita disebut sebagai negara dengan mega biodiversitas. Kita berada di iklim tropis, kemudian secara geografis kita ada di dua lempeng dunia, sehingga itu membuat kita kaya mineral juga, sehingga juga membuat kita kaya akan berbagai varietas tumbuhan, ya kan, jenis hewan, dan itu membuat kita kaya dan itu patut kita syukuri. Artinya Indonesia menjadi pusat keanekaragaman ini sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang
menjadi apa ya, menjadi bahan sebenarnya bisa dikelola, diteliti untuk kesejahteraan rakyat, tidak hanya Indonesia tapi juga dunia. Terkait pangan memang, Bung Wisnu, soal pangan ini isu yang tidak pernah usang karena pangan ini kalau kita ketahui merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat, setiap waktu. Iya. Dan Bung Wisnu tadi menyinggung soal kedaulatan pangan. Ya. Saya kira ini sebuah cita-cita yang terus ingin kita capai sejak kita merdeka, bahkan oleh leluhur kita dulu dalam berbagai percakapan-percakapan budaya ya. Jadi bagaimana misalnya sering disebut ibu bumi ya, tanah itu memberikan kesejahteraan, memberikan apa ya, masyarakat tidak boleh lapar ya. Jadi kalau kita sebut misalnya kedaulatan pangan itu, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 ya, disebutkan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat. Iya. Dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Saya kira itu ada kemandirian, ada kedaulatan bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan dan potensi sumber daya lokal. Artinya Indonesia yang sangat luas ya, dengan beragam pangan lokalnya, mestinya ini menjadi sebuah apa ya, sebuah anugerah lagi. Jadi artinya pangan kita sebenarnya sangat beragam. Iya. Karena masing-masing daerah punya pangan khas. Kalau kita sebut misalnya saudara-saudara kita di Papua ya, sagu ya, Dan juga Maluku ya. Maluku, Meranti, Riau, kemudian ada juga jagung ya kan. Kemudian memang sekarang kalau kita bicara pangan identik dengan padi, beras, karena memang itu menjadi pangan utama bagi kita. Nah tadi Bung Wisnu menjelaskan kenapa kita masih impor, ya kan? Sementara kita tadi mega biodiversity, tanah kita luas, tapi kenapa masih impor? Bung Wisnu, begini, kalau kita sedikit saya tarik soal sistem pangan. Kalau kita bicara sistem pangan, Bung Wisnu, ini adalah sebuah apa ya, sistem yang sangat kompleks. Sistem pangan itu melibatkan sistem pertanian, sistem industri, sistem logistik, sistem distribusi dan perdagangan, juga sistem kelembagaan. Jadi tidak hanya bicara pertanian, sistem pangan itu, sehingga dia tidak hanya bicara hulu dan hilir, tidak hanya bicara teknis pertanian, petani saja, tapi juga bicara sistem perdagangan tadi, logistik. Jadi sistem yang sangat kompleks, sehingga memang dengan jumlah masyarakat kita yang survei kalau tahun 2020 jumlah masyarakat kita itu 270,2 juta jiwa ya, dengan pertumbuhan 1,3% setahun, mungkin sekarang sekitar 274 juta jiwa mungkin ya. Bahkan yang bilang sampai 277 malah. Nah, misalnya Bu, kalau saya sedikit bicara misalnya soal tadi impor tadi, misalnya kita bicara, katakanlah kita bicara beras ya. Beras tahun 2021 ya. Produksi beras kita berdasarkan data BPS itu 31,68 juta ton. Ya. Nah, tahun 2020 sekitar 31,33 juta ton. Artinya dengan konsumsi jumlah penduduk, dengan konsumsi rata-rata 115 kg per kapita per tahun, katakanlah 30,3 juta ton. Tahun 2021 ada surplus 1,38 juta ton. Nah, memang ada sebuah konsensus yang dipegang, Bulog itu harus punya buffer punya stock, cadangan, buffer stock minimal itu sekitar 1,6, di atas 1,6 juta ton, sehingga tenang, kita tenang. Nah, yang dipegang Bulog, karena yang dipegang, yang ada di pasar, di masyarakat kan nggak bisa kita hitung nih. Nah, jadi kalau ada stok 1,6 juta ton ya lebih ya, itulah dulu ada yang menyebut sekitar 2,0 juta ton, tapi 1,6 juta ton itu titik aman. Kalau untuk beras saat ini Bung Wisnu, Badan Pangan menyebut sampai bulan Oktober kita surplus 6,6 juta ton. Data Kementerian Pertanian dia menyebutkan
kita punya stok yang melebihi 6 juta ton. Saya kira kalau melihat kecenderungan ya Pak Suryodanu, ini kemarau basah ya. Kalau melihat kecenderungan juga kelihatannya kalau untuk beras kita sebenarnya berkecukupan lah kalau untuk beras. Untuk beras saya lihat ya. Tentu ini kita tidak perlu risau kalau beras. Tetapi yang membuat saya risau sebenarnya ini ada satu komoditi itu gandum. Nah, ketika beras kita cukup, gandum ini unik. Tahun 2021 konsumsi gandum kita itu 11,69 juta ton. Kita tahu kita sulit menanam gandum, bahkan menyebutkan tidak bisa. Nanti kita bisa bertanya ke Pak Suryodanu. Kita 100% impor ini gandum dengan konsumsi 11,69 juta ton. Saya mengambil data dari... Itu impornya berapa? 11,69 juta ton. Habis 100% ya? Iya, 100% impor. Nah, jadi konsumsi itu 100% impor. Nah, yang merisaukan saya apa, Bung Wisnu? Yang membuat saya risau itu soal gandum ini menurut saya soal yang apa, agak serius ya gandum ini. Karena begini, tahun 70 itu kita masih 0% ini impor gandum. Nah, 2010 18,3%. Nah, 2020 26,6%. Sekarang sudah 28%. Iya, betul. Jadi kalau ini tidak menjadi concern kita bersama, bisa jadi ya, bisa ini dikhawatirkan tuh tahun 2050, 50% kebutuhan pangan utama kita itu berasal dari gandum. Gandum itu apa? Roti, mie instan, pizza, banyak turunannya. Nah, kalau tidak ada upaya kita untuk mencari alternatif dari pangan lokal, ini yang membahayakan. Serahkan aja 100% impor. Nah, menurut saya ini, kenapa tadi Bung masih impor ya? Memang saya lihat ada pola perubahan konsumsi di generasi muda, terutama generasi Z ya, milenial. Jadi mereka memang menyukai terigu, gandum itu. Mungkin rasanya enak, gampang diakses. Nah, tapi karena dia 100% impor, ini menjadi problem kita bicara kedaulatan pangan itu. Nah ini, karena apa? Ya ini saya kira yang perlu kita pikirkan bersama. Kalau beras saya kira banyak ya, saya tidak terlalu khawatir kalau soal beras. Ada Pak Suryodanu ini yang nanti bisa bicara banyak, dan kita tahu banyak varietas beras kita ini juga sangat baik. Saya kira beras saya tidak terlalu khawatir. Yang saya khawatirkan ini tadi gandum ini. Nah, jadi saya khawatir ya, kecukupan beras itu karena memang gandumnya yang meningkat. Jadi masyarakat kita mengkonsumsi gandum itu. Nah, justru itu yang saya lihat soal impor ini. Nah, kemudian yang lain, kalau komoditi lain, katakanlah kita masih impor ya, kedelai. Kedelai itu yang selalu menjadi pertanyaan para perajin tahu tempe kan. Hampir setiap tahun masalahnya sama. Kedelai ini juga memang ada kemunduran ya. Saya tahun 99 Bu, riset saya soal kedelai itu di ini Pak Suryodanu di Cianjur. Nah, di Kecamatan Sukaluyu dan daerah Ciranjang ya. Dulu masih bagus Cianjur itu sekitar berapa ya? 99 itu sekitar 20 berapa? 99 sekarang 2022 berapa ya? Berapa tahun yang lalu? 23 tahun. 23 tahun lalu masih bagus. Nah, sekarang udah mulai hilang Pak Suryodanu. Jadi makin menurun memang kedelai kita, makin menurun. Tapi ada tekad pemerintah ya untuk meningkatkan 1 juta ini ya hektar kedelai. Saya kira ini sebuah tekad yang bagus ya untuk kedelai. Kemudian kita tahu gula masih impor, tapi kemarin ada tekad juga dari pemerintah untuk mencapai swasembada gula 5 tahun ke depan. Yang banyak orang tidak yakin sebenarnya, tetapi saya kira ada tekad itu dan akan ada mendorong kebijakan itu. Saya kira ini sesuatu yang baik ya bagi kita untuk menatap ke depan soal itu. Selain itu jagung untuk pakan ternak kita juga masih impor. Nah kemudian apalagi itu bawang putih juga masih. Saya kira ini yang harus terus ditingkatkan. Tapi saya begini Bung Wisnu, saya tetap ingin menjadi orang yang optimistis karena tadi Bung Wisnu muncul mega biodiversity itu ya. Kita punya suatu yang beragam, dan bersama kita ada Pak Suryodanu di sini yang menjadi pegiat pemulihan tanaman yang sejak tahun 82. Saya kira ada harapan, saya kira Bung Wisnu. Jadi saya nggak melihat dari sisi apa ya kekhawatiran. Memang tadi sedikit soal gandum tadi ada inisiatif lokal Bung Wisnu. Saya lihat seperti di Jawa Tengah, saya melihat sekitar 2 minggu yang lalu Pak, ada
ada mokap yang dari ya, ini ya, dari Singkong Pak. Dan betul. saya lihat dan dijadikan pizza. nah itu saya lihat ada Gubernur Jawa Tengah ya, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo itu menikmati itu. Saya lihat ada apa namanya, ada mie mokap Pak, ada ini. Dan saya kira jadi pangan lokal itu banyak. Saya kira kalau ada inisiatif lokal seperti itu dari daerah, katakanlah Jawa Tengah memulai, kemudian di Papua ya sagu baik dan potensinya besar, ada inisiatif lokal dari misalnya dari ini Papua sagu, dan negara harus hadir memang di Meranti Riau. Nah kemudian jagung tadi bicara dengan Pak Surono, ada juga varietas jagung dari Madura yang baik. Saya kira kalau yang lokal-lokal ini ditumbuhkan, saya kira kita punya ruang untuk bicara kedaulatan pangan, saya kira ya. Jadi memang tidak gampang, tapi ada harapan Bung Wisnu. Ya. Begitu. Itu sementara dari saya Bung Wisnu. Baik. Itu perspektif ya, dan pandangan, dan juga pengamatan dari Bung Jan sebagai memang dari sejak mahasiswa ya, memang meneliti hal yang soal itu. Dari perspektif di lapangan nih Pak Surono, sebenarnya yang Bapak lihat politik pangan nasional kita seperti apa sih? Kok nasibnya para petani ya nggak beranjak dari kemakmuran kemiskinan? Ini kalau Pak Surono bicara saya nyatat ya, karena ini penting ini. Monggo. Sejarah panjang. Saya masih punya arsip tahun 1962. Ya. Dan itu arsip itu nyolong motokopi. Masih Bung Karno presidennya. Ya. Apa itu tuh, Pak? ada di tas saya. Nanti saya tunjukkan bahwa lomba nanam padi di Indonesia dengan padi lokal, waktu itu padi Bengawan, itu bisa mendapatkan produksi hasil panen real timbangannya 17 ton sekian Per hektar. Nah, Besar itu. karena yang lalu itu adanya gabah basah dan kering panen, artinya bisa dijadikan beras. Itu bisa mendapatkan 13 ton sekian. Dalam perjalanan waktu mulai tahun 1970 tepatnya. Nah, dikenalkannya dengan semua serba kimia. Jadi anorganik. Dan waktu itu tahun 62 itu kan belum mengenal namanya pupuk kimia, pestisida kimia. Iya. Dan itu data dari Kabupaten Malang. Jadi sebetulnya kita harus belajar dari sejarah. Kenapa kita jadi carut marut sekarang bicara tentang kedaulatan pangan? Artinya kalau buat pribadi saya, kedaulatan pangan kembali ke pangan lokal. Kan gitu. Betul, dari Jawa Barat sampai Aceh itu digugu oleh alamnya. Makanan utamanya nasi. Tapi mulai ke arah timur, itu udah ada campuran yang beda. Betul. Lokalnya Banyumas, oyek dari singkong. Ada juga tiwul dari singkong. Ada makanan lain, jagung, ampok dari jagung. Semakin ke arah timur kan variatif lokalnya. Iya. Tapi bahayanya kita, pertama bangsa Indonesia dialihkan untuk semua harus makan beras. Nah ini celaka. Dan orang Papua harus makan beras, nggak bisa nanam padi. Waktu itu makan sagu dan ubi jalan. Setelah ada pendatang, transmigrasi, dan yang dulu dibuang ke Digul memang makannya nasi. Karena terbiasa waktu di Pulau Jawa, ya nasi, singkong, dan jagung.
Jadi bagaimana cara menatanya sekarang? Karena dulu yang lalu di tahun-tahun 1985 katanya kita swasembada pangan. Tapi menurut pendapat saya belum. Waktu itu Ethiopia kelaparan. Betul. Banyak yang dipertontonkan di TV kita. Ya, ya. Kurus kering, perut buncit, mata melotot, Ya, ya. dikerumuni lalat tahun 85. Betul. Kita ngirim beras katanya di sana. Sampai kita Dan kita sendiri masih kekurangan. Jadi politik seperti apa? Politik pangan seperti itu. Dia itu penghancuran, tadi disinggung kedelai. Dulu kedelai kita luar biasa. Termasuk sekarang saya di Lampung, hidup di sana, ber-KTP Lampung. Ada namanya wilayah Gunung Balak, itu sumber kedelai. Gunung Balak, Pak. Gunung Balak. Oke. Sekarang Lampung Timur, dulu Lampung Tengah. Apa yang terjadi sekarang? Untuk diajak nanam kedelai aja nggak mau. Sebabnya apa? Yang dipikirkan produksi nggak ngerti perjalanan hidupnya kedelai. Ditanam kena lalat bibit. Agromisa soya, agromisa pasioli. Belum setelah itu pendatang baru yang kita sudah ada. Etialia Ginkinella tahun 82 di programnya kelapa hybrid dengan tanaman penutup tanahnya didatangkan benihnya dari Afrika. Dan itu waktu itu karantina kita belum bisa apa-apa. Atau tidak bisa apa-apa. Saya juga nggak tahu. Kok lancar-lancar saja. Di sini terjadi pembohongan publik. Nanti pemerintah bikin pabrik minyak kelapa. Kelapa hidrinya ditampung. Sertifikat mereka disimpan di BRI, berhutang. Nggak bisa bayar. Setelah itu kedelai kita habis. Etilia Ginkinella yang ada asli Indonesia. Ditambah Etilia Ginkinella, ajaib yang kata saya. Kalau Etilia Ginkinella asli Indonesia, kalau satu polong 3 butir biji kedelai, satu dulu dihabiskan. Baru kita punya sisa yang utuh 2. Nah, sekarang Etilia yang telurnya terbawa benih-benih penutup tanah dari Afrika. Itu cara menyerangnya begini. Set. Lah kita kebagian yang pahit. Malah menghancurkan, Pak ya? Ya hancur. Waktu itu Kepala Dinas Provinsi di Lampung, saya sebut saja Pak Tamrin Bastari almarhum. Kepala Dinas Pertanian ya, Tamrin Bastari almarhum. Nah, Kepala Dinas Perkebunan Provinsinya Bastari. Saya bicara bertiga. Waktu itu perintahnya Pak Pohan. Tidak, akhirnya Pak Pohan ini belum. Ini yang nanti dirugikan Dinas Pertanian. Dirugikannya oleh Dinas Perkebunan. Sampai sekarang kita mengajarkan mereka nanam kedelai. Nggak mau. 1 biji nggak mau. Saya tetap meneliti kedelai. Ini ada di kantong saya ada kedelai NSP. Persilangan dari Orba, hasil anak bangsa dari Orba ini, dan ringgit lokal Lampung. Ini NSP, kedelai NSP. Dan saya sembunyikan di satu tempat untuk dibiarkan. Karena yang punya nama NSP belum mengatakan ini diperbanyak. Per hektarnya kira-kira berapa, Pak? Ini 3,4 ton. 3,4 ton. Bukan kira-kira, real. Saya nggak mau ubinan. Ubinan pembohong. Sekarang udah di mana aja, Pak? Ya ada di Bumi Pertiwi NKRI. Ya. 3,4 ton, Pak ya per hektar. 3,4 Ya. ya provinsi ya. Tapi jangan salah, semakin tersedianya pangan organik di dalam tanah, saya tidak bisa mengukur.
Contoh padi MSP. Real timbangan panen yang lalu di Wuluan Jember, timbangan 1 hektar dari combine kan udah dikarungin. Yang nampak kan udah terbuang. 13,4 ton. Gabah kering giling, Pak. Gabah kering panen. Oh, gabah panen. Kalau ke gilingnya berapa kira-kira? Iya, kering giling ya paling antara 10,2. Bagus itu. Jadi berasnya sekitar 7 sampai 8 ton. Bagus itu. Besar ya, besar itu. Boleh tanya tuh. Yang menyaksikan, kebetulan saya dari PDI Perjuangan, yang datang ke sana staf ahlinya Pak Made Urip. Ikut nimbah. Varietas MSP ya? MSP nomor 13. Bapak itu mulai meneliti dari padi MS itu namanya padi ini ya, Serikat Tani itu Pak? Bukan. Awalnya. Atau dari mana Pak? Boleh cerita Pak? Pertama untuk mengenalkan petani lingkungan di mana saya bertempat tinggal di Lampung Tengah. Itu namanya Bancul. Banteng Ucul. Ya. Tapi kemudian Kenapa bisa ucul bantengnya Pak? Liar kan? Iya. Dan perjalanan waktu padi itu dengan nama Serikat Tani Indonesia, singkatannya Sertani. Saya dengan dulu kebetulan dari PDI juga, kemudian jadi PDI Perjuangan dengan suku Waluyo. Membangun komunitas petani Lampung, namanya Serikat Tani Indonesia. Suku Waluyo Mintoharjo. Ya. Dokter. Suku Waluyo. Saya Surono Danu yang gila kan gitu ya, yang nggak boleh waras. Orang baik itu Pak Suko. Pak Surono, Pak Suko ya. Jadi bangun komunitas itu. Setelah itu dari sedikit kita jadikan ormas berbadan hukum hanya untuk Lampung. Tidak nasional ya? Belum. Nasionalnya MSP. Jadi boleh disebut Sertani, boleh disebut MSP, oke. Nah itu gimana awal mulanya Pak tadi? Meneliti benih padi itu? Saya dapat sebuah gambar. Buatkan padi yang seperti ini. Kan aneh. Saya ini bukan pemulihan kok ya. Saya ini kan dokternya tanaman sama penyakit. Kan aneh ya. Iya. Tapi karena saya ingin menjadi Surono Danu yang sebetulnya, saya berusaha. Yang minta, ya saya ikuti. Alat kerja saya cuma pinset. Nah benih-benih yang saya dapat maling. Lah kalau saya keliling cari benih, ngambil satu malai terus apa pakai toa, siapa yang punya, siapa yang tendang. Ngambil satu malai sampai 181 jenis tanah. Nama padi lokal Sumatera bagian selatan. Dari Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Di Sumatera bagian selatan 181 Pak? 181. Nah, setelah saya tanam sekat pertama Sumbaksel ya? Masing-masing karena saya ingin melihat umurnya. Pertama umurnya dulu, rasa nanti dulu. Yeah. Karena orang Lampung nggak mau yang pernah kayak orang Padang. Nggak mau. Maunya yang bulan ya. Sama dengan orang-orang Batak. Maunya yang bulan. Nah ini kan Padang. Ya, itu ada ceritanya. Oke, lanjut. Ya, jadi terpilihlah yang menjadi 131. Saya ulang tanam lagi. Untuk mencari yang disiapkan menjadi betina dan yang disiapkan menjadi pejantan. Jadi 4 kali saya nanam, 4 kali menanam, 4 kali panen. Hanya untuk pengen tahu umurnya. Tapi ada padi yang istimewa.
namanya padi Mei. Kalau ditanam bulan dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu bisa panen bulan Mei tahun depan. Tapi jangan coba-coba kalau nanamnya bulan Oktober akhir, November, Desember, tunggu setahun lagi Mei yang akan datang. Namanya padi Mei. Yang lain-lain bisa panen di bulan katanya Mei atau April, ini nggak mau. Apalagi kalau nanamnya bulan Januari. Januari, Februari, Maret, April, Mei nggak mau panen, malah beranak sampai Mei yang akan datang lagi baru panen. Jadi dapurannya bisa sebesar itu, kayak pakan untuk sapi. Nah ini, itu yang akhirnya jadi bahan pemikiran saya. Kalau ini jadikan betina untuk indukan tetuanya, alangkah kelaparannya bangsa Indonesia. Terlalu lama. Nah, setelah saya nanam yang ke-5 baru ketemu yang ideal untuk yang akan datang dan mau untuk semua jenis tanah, semua iklim lokal yang hancur, yang masih utuh, yaitu serendah dan dayang rindu. Serendah sebagai tetua betina, dayang rindu tetua jantan. Nah baru saya lakukan kegiatan buat persilangan. Modal saya hanya pinset. Itu tahun berapa Pak? Mulai Tahun 85. mulai dapat persilangan itu? 85 itu baru dapat. Tapi belum tahu mana yang dianggap baik untuk bangsa Indonesia. Itu ada 1.200 sekian biji. Per satu biji saya kasih nomor 1, 2. Terus kita tanam lagi di ember. Dan itu dikurung pada saat mulai gunting, dikurung. Dan itu belum sampai di umur 105 hari. Karena harus yang tergenjang di Indonesia. Dan padi Indonesia, padi-padi yang dihasilkan oleh Balai 124 hari. Ini kalau tergenjang lagi kan harus di bawah. Ya. Dan tipe, saya mindahkan karakter seseorang ke padi itu dengan cara saya. Dia tahan segala-galanya. Dihantam tikus. Kalau kena liur tikus kan mati. Ini tetap akan bertumbuh lagi. Dalam masa pertumbuhan, daun kan harusnya busuk. Kena liur tikus. Ini enggak. Umar jam 10 kita tengok dihantam tikus. Jam 10 malam. Jam 2 pagi kita lihat udah normal segini. Jadi sebelum mendapatkan itu, saya ingin padi ini seperti itu. Nanam di akhir kemarau, orang bilang mengatakan mati. Iya betul, tidak ada warna hijau, tapi batang pelepah daun yang terkumpul seperti serai itu tetap diam. Dan begitu ada hujan, tumbuh lagi. Berarti tahan terhadap kemarau kering ya? Jadi banyak di beberapa daerah seperti di Brebes, tempatnya Pak Basarah, Ahmad Basarah ya. Iya, betul. Kalau kemarau kan tangannya belah-belah. Iya, retak-retak. Masih bisa panen walaupun produksinya menurun. Ini varietas tahan di cuaca ekstrim ya Pak? Yang ekstrim sekali ada dokter, salah satu dosen di Situbondo, di lahan ekstrim. Ya alhamdulillah bisa panen walaupun produksinya tidak seperti musim penghujan. Jadi tetap ada yang bisa diharapkan oleh saudara petani. Kalau di luar Jawa seperti kayak Sulawesi, Pak, Maluku itu? Ya ada. Di Maluku Utara ada, di ya? Ambon ada, di Pulau Buru ada. Di Maluku ada. Ada juga ya. Seram gitu ya?
Seram ada. Ada Seram. Sulawesi dari Sangir semua udah ada sampai ke apa? Pulau yang ada aspal itu. Buton. Pulau terluar dari Aceh, Semeru sudah ada sana MSP. Saya pikir keputusan pemerintah sertifikat saya berikan ini untuk bangsa. Tapi kalau mau sertifikatnya diuruslah duit dari pemerintah. Jadi sampai hari ini ada 2 yang sudah sidang perpasang benih. Yang nomor 1 dan nomor 8. Dan ini lagi otak-atik lagi saya untuk uji multilokasi. Untuk nomor 4, nomor 7, nomor 9, nomor 10, nomor 13, dan nomor 14. Mana yang akan diluluskan? Saya nggak tahu. Karena saya nggak punya duit. Nah itu pertanyaan besar juga nih. Untuk seorang Surono Daru yang Dan sudah padi berjasa ini, ya. Iya masa bodoh. Mau mikirkan saya situ nggak mikirkan ya nggak usah. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting Ini padi ini sudah tertanam. Moga-moga dengan podcast ini juga didengar kan. Ya silakan Para pengambil kalau kebijakan. mereka masih punya rasa marhain. Dan saya bukan marhain, saya Surono Daru. Ya. Tetaplah seperti Surono Daru. Tapi Pak kembali lagi Pak, dari sekian banyak MSP yang sudah berkembang dan sudah memang tadi kaitannya korelasinya dengan kesejahteraan petani lokal di sana gimana Pak? Mereka memang bisa mengoptimalkan produksinya Pak? Bisa ya. Seperti apa Pak? Kalau mau jalan-jalan boleh. Konkretnya seperti apa Pak misalnya? Katakanlah di Malang Melakukan atau di Jember. mengembalikan tingkat kesuburan tanah dulu. Ya. Di antaranya yang paling mudah itu jerami, sampah kan, jerami tidak dimakan. Kembalikan ke dalam tanah untuk menyediakan asupan fosfat yang akan datang. Jadi kompos ini Pak. Tapi di beberapa daerah masih ada pola lama itu ya dibakar. Ya karena harus dibakar. Kata yang tahun 70, 1970 sampai 1998. Jadi ya mohon maaf berarti namanya PPL itu penyuluh pertanian nggak ada gunanya dong Pak? Ya buat apa diangkat jadi pegawai negeri cuma pengen punya minta dihormati, minta apalah gitu ya, saya nggak tahu. Dan saya keliling Indonesia, tidak pernah saya mendatangi dinas pertanian. Yang saya datangi petani yang mengontak saya. Ke Kapuas, ke Pulang Pisau, apa saya datang ke gubernur waktu itu ya, Kawan, ya Teras Narang, ya saya nggak ada. Sekarang Sugian, ya saya nggak ada. Yang saya perlukan petani, bukan pejabat. Ya. Begitu pula tempat saya menyembunyikan benih ini, saya tahu. Dia bisa GTM, gerakan tutup mulut. Ya. Sebenarnya yang menguasai benih lokal ini siapa nih Pak? Benih lokal yang mana? Yang sekarang banyak dipakai di luar MSP nih Pak? Yang siapa? ada itu kan benih nasional. Yang menguasai ya mereka yang pengen menguasai. Dari Balai Penelitian itu. Zaman pendahulu kita kan nggak ada namanya sertifikat. Pernah namanya getok tular, kata turunan Jawa tapi ya getok tular dari mulut ke mulut. Begitu pula MSP ini bergeraknya seperti itu. Dari mulut ke mulut. Ada polisi, ada tentara, angkatan udara, angkatan laut nih yang punya senjata dor gitu ya. Banyak. Mau kota, Kalimantan Timur, tentara, polisi, mau tak hubungkan.
Mereka concern ya di situ. Concern. Ada lagi Irjen Pol orang Nias tuh, maunya Nias tidak dikirim beras oleh Sumatera. Bisa produksi sendiri. Bisa produksi. Saya kembali ke Nias ke sana. Orangnya di Jakarta, Irjen Pol tapi nggak punya rumah pribadi aja enggak. Bahagia Daci. Nggak, maksud saya, apakah di beberapa sentra-sentra pertanian ini masih ada yang memakai benih-benih luar? Benih dari luar? Enggak, tidak menguntungkan. Yang menguntungkan ya yang mendatangkan dari luar. Seperti Karena saya pernah datang pas peresmian salah satu sentra di Subang, itu katanya dari Cina, Tiongkok. lah, apa sebabnya saya melawan? Saya tidak pernah minta upah ke Balai Penanggulangan Hama Penyakit Tumbuhan Trimurjo. Saya bantu mereka. Bagaimana mengendalikan hama-hama tanaman yang calon masuk perut manusia tanamannya. Hasilnya, saya bantu. Saya tidak pernah minta upah. Tapi bagi satu saat saya datang ke tempat itu, udah dikuasai oleh satu perusahaan. Loh, itu kan tanah pemerintah. Kok dikuasai perusahaan? Saya ditanya KTP, ada keperluan apa? Loh, kan pusing saya. Nah mulai saya melawan. Benih ini saya keluarkan dengan nama saya serta. Ngawarinya di situ, terus ditanamnya, dicari, dan mereka pulang diberi bekal yang pelatihan di sana. Betul. Benih singkong, benih padi. Ya. Mungkin kita kembali ke Bung Jan ya. Gimana menyikapi ini Bung Jan, persoalan kebijakan benih kita ini? Apalagi melihat perjuangan dan juga dedikasi Pak Surono Dhani. Saya kira gini, terkait benih memang ini ada kita balai penelitian ya Pak ya, perangkat benih yang mengeluarkan itu ya, penggunaan benih. Penangkar benih itu kan yang dapat sertifikat dari balai. Kalau yang bukan penangkar kan nggak dapat sertifikat. Nah orang-orang MSP kan sertifikatnya dari mulut dan hati. Saya kira gini, pemerintah ini kan berpikirnya memang ini ya, yang saya tangkap kita katakanlah dulu bagaimana produksi massal mungkin ya. Jadi pikirannya bagaimana produksi massal, dan menurut saya memang harus ada harus ada dialog dan harus ada saling keterbukaan saya kira. Jadi seperti Pak Surono Dhani ini kan sebenarnya menurut saya ya, ini pemulia tanaman yang bekerja dengan inisiatif sendiri dan punya mimpi bagaimana benih-benih lokal ini menjadi tuan di tanahnya sendiri gitu. Betul. Nah, saya kira itu esensi harus kedaulatan ada pangan ya. itu. Saya kira harus ada mindset ya, cara berpikir baru dari negara, bagaimana kalau kita ingin kedaulatan pangan itu tercapai ya dulur-dulur petani ini lebih kita dengarkan ya. Selama ini memang begini, saya kan sekolah di IPB itu tahun 96 ya, berarti sudah 26 tahun. 26 tahun yang lalu ya. Apa yang saya rasakan ketika sekolah ya, soal kok rasanya problem pangannya kok berulang ya, dan sama terus. Nah, menurut saya di sini penting Bung Wisnu. Saya kira ada sebuah pemikiran baru ya, pemikiran baru bagaimana kalau memang kita ingin kedaulatan pangan itu terwujud, ya pangan-pangan lokal ini yang harus menjadi utama dikembangkan. Nah, saya pikir pemulia-pemulia lokal seperti Pak Surono Dhani ini penting diajak bicara oleh negara saya kira, dan tidak hanya berhenti dalam tekadnya, tapi memfasilitasi bagaimana yang lokal-lokal ini bisa tumbuh.
untuk membantu negara kita gitu. Jadi seperti tadi kan jelaskan, Pak Surono udah berkeliling ya. Benih itu pun harus dilihat dari konteks kesejarahannya. Iya. Harus dipelajari betul kan, bagaimana secara sosiologis, ya kan? Bagaimana cara pandang petani di situ, bagaimana ini, karena memang bagi mereka yang mengenal tanaman, saya kebetulan disiplin ilmunya bukan pemulihan atau menghang penyakit tanaman, tetapi memang tanaman itu harus kita pandang juga seperti makhluk hidup yang seperti kita, manusia kan ada rasa letih ya Pak ya, letih, capek, tanaman juga mungkin gitu Pak ya. Nah, sama. Saya kira itu Bung. Jadi memang ya harus diberi ruang saya kira itu. Nah memang beri ruang. Kemudian beri ruang dan memang harus dikembangkan karena kedaulatan pangan itu, karena tadi ada memberikan ini ya, kedaulatan pangan itu kan bagaimana masyarakat diberi hak untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokalnya. Nah, jadi tepat kalau itu dalam undang-undang pangan ditegaskan apa itu kedaulatan pangan seperti itu, dan saya kira ruang bagi apa ya saudara-saudara petani ya dalam konteks yang mengerti tanaman kan sebenarnya petani. Iya. Mereka setiap hari di situ lah, petani, kemudian pemulia tanaman seperti Pak Surono dan teman-temannya ini ya saya kira perlu didengar, dan ya itu tadi kalau kita ingin berkembang ini ya negara memang harus membuka ruang dan memfasilitasi itu. Kalau saya coba bandingkan misalnya dengan negara Thailand ya, memang sangat terkenal dengan produk pangannya, industri pangan yang sudah sangat maju. Sebenarnya apa Pak Surono? Mungkin Pak Surono bisa kata. Bedanya kita dengan Thailand apa Pak? Jadi petani-petani di Thailand. Sekarang bagaimana kita buat pengakuan, nggak mau menang sendiri, masing-masing disiplin ilmu, buat paket. Ya. Sekarang makro mikro kosmos yang ada di udara kan udah banyak ganti. Iya. Ada panas, saya sering kehujanan, ada matahari, tapi hujannya deras. Iya. Jadi alam udah tidak bersahabat. Ya. Ya. Ada matahari, kehujanan waktu itu saya di Mojokerto. Betul. Memang iklimnya Dulu kita nggak pernah merasakan itu Pak. Di tengah panas kok ada hujan. Iya. Memang anomali betul memang. Ya, yang kita kenal dengan cuaca ekstrim itu. Iya. Cuaca ekstrim itu memang. Climate change itu. Katakanlah misalnya, saya kan tinggal di Serpong ya. BSD itu hujan deras, tapi Bintaro bisa nggak hujan sama sekali, ataupun Ciputat. Jaraknya dekat sekali. Nah, bayangkan kalau petani ini kan dia harus menanam itu kan berhubungan dengan alam ya. Jadi varietasnya memang saya kira harus tahan terhadap situasi cuaca yang ekstrim ini. Ya. Itu memang makanya. Ya kita pikir langkah Pak Surono sudah tepat sebenarnya, menggali lebih banyak lagi varietas tanaman memang tahan dan memang bagian dari. Tapi kan ada keterbatasan. Maka saya kira tadi Pak Surono menyatakan kan ada keterbatasan itu. Saya kira harus dipandang Pak Surono dan dulu petani ini menjadi bagian penting mencapai kedaulatan pangan itu. Jadi harus ada cara berpikir melihat masalah itu harus ada cara pandang baru terhadap itu supaya kita bisa mencapai pangan itu. Banyak profesor, banyak doktor, banyak yang S2, S1, tapi dasar pustaka kan muat. Bisanya tuh ngomong nyuruh pakai dinding. Ya, bukan berbuat pakai tangannya, pakai kakinya. Iya, sepakat. Ya. Itu. Ya, karena terasa sama saya. Awas nanti brain. Kasihan Bu Mega. Ya. Betul. Saya setuju Bu. Saya sangat sayang ke satu perempuan itu. Jadi memang jangan mestinya ya harus mendengarkan petani. Ya. Kan jangan petani itu kan gini, ada hal yang unik ya. Petani ini begini, petani ini nggak perlu nggak perlu diagitasi sebenarnya. Mereka hanya perlu lihat begitu ada sukses kecil mereka bisa mengikuti, benar Pak ya? Betul. Ini cara pandang yang sangat sosiologis di petani. Tidak bisa misalnya pejabat datang dengan berlabel dari ini datang kemudian menyatakan kita begini enggak. Petani itu diajak bicara kemudian dicontohin ada sukses kecil, mereka dengan sendirinya mengikuti. Nah, timbulnya perbaikan sumber daya manusia. Itu cara pandang. Jadi cara pandangnya mengadopsi ya, lebih banyak adopsi kemudian menyesuaikan gitu ya.
Ya, Ya, jadi adopsi transfer ilmu pengetahuan. Betul. aspek sosiologis, budaya dan antropologisnya harus juga kental dalam merumuskan kebijakan pertanian ke depan. Jadi tidak hanya melihat secara seperti ini ya, jangan dipandang petani ini kan manusia, human kan, bukan mesin. Itu loh, harus begitu. Saya kira itu, sehingga keinginan kita ingin mewujudkan kedaulatan pangan itu bisa terwujud karena memang yang di depan ya petani. Nah itu. Dan itu atau mungkin tadi kita berkaca ke petani toge Thailand yang memang dibebaskan oleh pemerintahnya untuk berinovasi. Mungkin itu Pak ya. Karena orang dari ini ya, Belajar dari sana lah. yang bisa nanam itu ya petani. Ya mereka ya. Ya kan? Boleh saja misalnya kita berpikir, misalnya kita membuat, misalnya termasuk menurut saya, food estate itu pun basisnya harusnya petani. Ya kan? Petani. Betul, Ya. sangat betul. Karena yang menanam itu kan petani yang ngerti. Kita didatangkan kan kita nggak ngerti. Jangankan itu Bu, untuk ini aja. Tapi memang ya, maksud saya ya itu yang harus ini. Kalau menurut saya dan ya dikembangkan ya seperti kita mendorong itu tadi. Cara pandangnya harus berubah saya kira ya. Jadi pincangnya berebut adu kuat, aku yang paling hebat. Ahli benih bicaranya aku yang paling hebat. Kalau nggak ada benih, ahli hama, wah kalau nggak ada saya diserang hama, diserang penyakit. Kalau kan pengenalan tanah saja tidak pernah dijelaskan. Nah, Berapa jenis tanah yang ada di Indonesia? Tanah yang baku, ya, latosol, andosol, alfisol. Nah sekarang begini, pembentuk tanah, lihat lempung pasir. Kalau mau dibuat sama, ya buat kubur kita selamati, namanya kuburan. Begini, Soil. dosis nasional. Yang dijelaskan tadi soil itu, ilmu tanah. ya. Ya, ini dosis nasional. Udah sekian, NPK. Kalnya sekian, sekarang ada NPK. Wah, macam. Betul. Bingung saya. Saya sering bingung. Petani ngotot. Wah, ini penyakit ini obatnya nih, lumayan Pak, 350.000. Penyakit apa? Wih, apa Pak? Daun cabai saya keriting. Oh, kayak rambut saya ya. Nih, ini gratis ya. Kalau mau beli seliternya cuma 100.000 katanya. Nah, coba dulu. Saya itu kontak saya, Pak. Pohon cabainya keluar tunas baru lagi. Yang tadinya udah berhenti pertumbuhannya. Betul Pak, daunnya tunas baru lagi, ada bunga lagi, buah baru lagi. Bersyukur apa enggak? Ya bersyukur, itu tinggal ilmu tinggalan nenek moyang. Mungkin Pak Jan bisa memberikan semacam statement closing sebelum kita mengakhiri ini. Saya kira Segmen ini. baik, Bung Wisnu. Jadi menurut saya memang kedaulatan pangan itu sesuatu yang memang harus kita capai ya, kalau ingin negara ini selamat. Tapi begini, kita jangan melupakan kedaulatan pangan itu hanya ini jika dan hanya jika, gitu kan? Jika dan hanya jika petaninya sejahtera. Saya kira itu kata kuncinya. Jadi kita bisa menjaga kedaulatan pangan. Jangan kita lupakan yang terpenting adalah posisi petaninya tadi. Nah untuk itu menurut saya, misalnya katakanlah misalnya contoh harga pembelian HPP untuk ini gabah. Saya kasih contoh ya. HPP gabah kering panen itu sekitar 4.200 ya Pak ya, ditetapkan oleh pemerintah. Pada bulan katakanlah pada bulan Februari sampai Juni itu sering menjadi masalah. Februari, nah, itu kan masa-masa panen raya dan selalu harga yang diterima petani itu selalu di bawah. Iya, betul. Dan ini berulang terus. Nah pertanyaannya, ya kalau kita mau kedaulatan pangan, dari hal kecil diselesaikan dong. Maksudnya petani bayar dong dengan harga yang sudah ditetapkan oleh negara kan, sudah ditetapkan kok, HPP ditetapkan dan ya negara ya, pemerintah harus mampu merealisasikan pembelian jangan sampai di bawah itu. Itu dulu, itu satu contoh aja menurut saya. Banyak Bung Wisnu, banyak sekali karena
kita belum bicara itu HPP itu ya itu pertama harus benar-benar di situ. Kita udah punya badan pangan ya kita pemerintah. Kemudian baru-baru ini ada Perpres Presiden ya untuk cadangan pangan pemerintah ya. Jangan jadi macan ompong lagi saya kira. Kebijakan fiskalnya harus mendukung itu penuh. Bagaimana misalnya petani itu harus menerima harga terbaik menurut saya. Itu satu. Itu harus menjadi komitmen dan tidak hanya berhenti di narasi, keinginan, tapi empiriknya harus terjadi. Jadi jangan sampai dulur-dulur petani ini kembali merasakan ketika dia sudah bekerja, ya kan, tanahnya tidak luas, bekerja tiba-tiba ketika panen harganya jatuh. Kita yang bekerja tiap bulan dapat gaji Bung Usmi. Tapi kalau petani 4 bulan sekali, 3 bulan sekali, ya kan, mereka baru dapat gaji di situ lah. Ini kan artinya apa? Menjadi petani itu kan tidak gampang, sulit, ya kan? Negara harus benar-benar memberikan apa? Hadir di tengah-tengah petani menurut aku itu penting. Ini saran ini, jangan petani mestinya begini begitu, tapi bagaimana petani itu berdaya, berkembang, negara bersama mengiringi saja, tidak perlu diatur-atur mereka, difasilitasi. Saya kira itu. Ini langkah terpenting, karena risetnya sudah banyak, tapi eksekusinya selalu ini. Nah itu saya kira itu question dari saya. Tapi saya pikir itu tadi kalau ini dilakukan, kedaulatan pangan saya kira bisa kita wujudkan tadi dengan itu tadi. Tani lokal dan satu lagi, tidak ada negara maju di dunia sukses menjadi maju kalau pertaniannya tidak maju dan petaninya tidak jadi. Iya, rata-rata. Coba kita lihat, itu sudah jadi hukum besi sejarah. Jadi kalau Indonesia 2045 ingin menjadi negara besar, menjadi negara katakanlah big five itu, ya petaninya harus ingin maju. Ini harus kita itu. Nah, ini jadi syarat dan ini penting. 2024 ya kan presiden sekarang sudah memulai, keinginannya sudah ada ya, tekadnya sudah ada. Kita lihat Pak Jokowi cukup aktif lah ya, turun untuk apa semua dilakukan ya, tinggal diputuskan dan ini menjadi awal yang penting buat ke depan ya. Saya kira itu. Dan kita berterima kasih kepada sedulur-sedulur seperti Pak Suryo Danu yang dia bergerak bekerja ya, tidak dibayar oleh APBN tapi dia terus melakukan karya, menginspirasi kita. Saya kira ini penting dan ya kita doakan tetap sehat ini. Amin. Ya, gitu Bung. Ya. Ini saya sorry Pak, melihat Bapak ini kan suatu gerakan. Tantangan ke depan apa sih sebenarnya di tengah situasi lahan pertanian makin sempit, kemudian juga banyak anak-anak muda yang mau turun ke gelanggang. Bagaimana cara memperbaiki SDM petani? Jadi di sini kerangkanya dari sosiologi pedesaan ya, kemudian sosiologi ekonomi pertanian. Iya. Nah, ini kan ada nilai usaha tani. Bagaimana caranya? Kalau sejahtera itu kemungkinannya sangat kecil. Kembali dari kebutuhan manusianya. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengurangi angka-angka biaya usaha tani, biaya produksi, biaya sarana produksi. Ya. Nah, kalau sarananya dari benih bisa kita kurangi, tanam benih yang MSP ini kan bisa ditanam berulang. Ya. Hanya beli sekali dan bisa dibenihkan kembali, dan itu saya ajarkan. Dari 1 hektar paling bisa untuk benih ini 5 kintal. Seperti kita orang bermain bola, kan bola pertama di tengah, ya tengah itu yang diambil. Nah dari situ biaya mau beli benih kan murah, cuma 25.000 sekilo daripada hybrid. Jagung juga sama, kan bisa ditanam berulang. Tetangganya senang, aku mau ganti, kan keluarnya begitu. Jadi sebelum ya sama aja yang menginvest benih, dan ini getok gelar lagi dengan saudaranya di sana. Jadi tanpa sadar mereka melakukan pola nenek moyang. Satu dari benih, kedua ada bagaimana. Saya juga bagi mereka yang pengen tahu tentang POC, organik cair, organik pada saya ajarkan dari lingkungan kita ini bisa sederhana. Jadi kenapa harus ribut pupuk kimia? Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut ya situasi gonjang ganjing di Ukraina Rusia. Iya ribut. 97, 98, 99.
kita bisa bertahan kok. Jadi waktu adanya COVID, petani nggak boleh berkumpul mau panen. Nah gimana? Panen-panen aja. Diawasi sama tentara, sama polisi. Di situ memang tugasmu. Tapi tugas saya kan menggerakkan mereka untuk bisa panen. Modal saya bawa asap cair. Tinggal nenek moyang juga. Cuma dilakukan dengan cara yang sekarang. Bukan asap. Cairan, itu disebut asap cair. Minum. Jauh nanti dari kok. Saya coba nanti. Kan gitu. Jadi jangan bicara produksi semakin sempit. Lah, PDMSP kalau organiknya cukup. Walau ada yang sebatang satu malai bisa sampai 600 kok. Per batang 600 bulir. Apabila kesediaan organiknya cukup, lebih cukup lagi. Bisa 900. Enggak buang. Dihitung masih. Kalau buka YouTube-nya sama Facebook-nya Sumarsono Cakno itu nggak ada. Baik. Saya pikir itu harapan kita semua ya untuk mencapai ke situ. Saya pikir terima kasih Pak Surono Danu yang sudah jauh-jauh dari Bogor, kadang besok di Indramayu, Subang berkeliling untuk melakukan gerakan kedaulatan pangan ini kita. Saya pikir terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sampai kita jumpa lagi. Sama-sama. Ya, Pak Jan Prince, makasih banyak atas waktunya. Jadi terima kasih para pemirsa NCB Channel dan juga Suara Kebangsaan. Dengan demikian segmen kali ini sampai di sini dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Saya Kristanti Wisnubroto dalam program berikutnya. Merdeka, Mari sejahterakan petani Indonesia.